konklusi, harus punya resolusinya ya. Tapi genre ini memungkinkan bahwa resolusinya itu adalah perjalanan yang lebih baik lagi gitu. Kenapa kami memilih genre ini? Karena memang kalau tadi teman-teman tonton gitu ya, yang mau dibicarakan kan sebenarnya kan adalah keikhlasan gitu. Bagaimana kita mau menerima bahwa segala sesuatu tidak harus sembuh sekarang, segala sesuatu itu tidak perlu terjawab sekarang, tapi yang paling penting adalah keinginan kita untuk terus menjadi lebih baik dari hari kemarin gitu. Kalau ditanya seni merayu Tuhan itu bicara soal apa? Oke, jadi semua tuh ada prosesnya dan proses pasti ada waktunya. Seperti itu ya Mas Aris ya. Terima kasih banyak untuk Mas Aris. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mas Aris. Thank you. Dan berikutnya aku mau menyapa dulu Kang. Sebenarnya bukan shifting ya, memang saya kalau ditanya profesinya apa ya, saya editor film gitu. Jadi ini tuh buat saya perjalanan spiritual saya gitu. Ini juga bagian dari kebetulan di fase yang ternyata coming of age itu bukan tentang dewasa di umur berapa, bahwa di umur saya pun juga ada tuh proses-proses ternyata agak tersesat dulu, terus gimana caranya untuk mencoba, kata Mas Aris tadi, mencoba menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi prosesnya sama cerita ini. Jadi meskipun di karakter di film ini Gen Z ya umurnya gitu, tapi sebenarnya saya yakin refleksinya buat semua yang umurnya di atas 40 juga pasti dapat juga gitu feeling itu. Tapi kalau untuk kita sendiri kan yang menonton, aku nggak tahu deh, mungkin yang aku rasakan sendiri ketika menonton Seni Merayu Tuhan yang baru saja kita saksikan itu kayaknya emosi kita kayak ada aduh sedihnya dapet gitu ya, terus juga terharunya ada, tapi juga kesel-keselnya juga ada gitu. Tapi mungkin itu filmnya sangat relate sama aku, tapi gimana caranya membuat film ini tetap relevan untuk masyarakat di luar sana, terutama mungkin anak-anak muda yang sedang mencari jalannya sendiri. Iya, karena memang situasinya kayak dunia lagi gitu ya. Maksudnya banyak banget sekarang teman-teman di luar sana yang obsesi dengan pekerjaan, mengejar validasi gitu ya, dengan sosial media dan lain-lain. Tapi ternyata juga kalau anak-anak sekarang bilangnya mental health atau apa gitu kan. Bahwa ada luka sebenarnya yang tumbuh secara nggak sadar dengan orang-orang terdekatnya gitu. Nah itu yang saya capture dari situasi yang ada gitu. Lalu dengan film ini dari bukunya Habib Jafar itu saya melihat kok banyak sekali hal yang cara bagaimana sih sebenarnya gitu untuk hidup lebih baik gitu. Emang kita mau kemana sih gitu? Kita mau cari apa sih? Karena buat saya ya endingnya ya kita harus jadi orang yang lebih baik. Itu dia, intinya adalah menjadi orang yang lebih baik. Bukan berarti dalam 24 jam kita harus 24 jamnya gitu ibadah terus untuk menjadi yang lebih baik. Tapi banyak hal-hal sebenarnya dalam keseharian kita yang bisa kita lakukan juga. Iya, proses kan yang tadi itu. Iya. Proses aja gitu. Baik, terima kasih banyak Mas.